Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Zulfali Saputra, Safidoni Putra akan bacakan materi tentang rapat dan munculan rapat. Selamat menyaksikan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitunya pengertian dan tujuan rapat. Rapat merupakan pertemuan atau berkumpulnya minimal 2 orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan. Rapat juga dapat dijadikan sebagai media untuk berkomunikasi antar manusia atau pimpinan kantor dengan stafnya. Rapat juga dapat diartikan sebagai media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka yang sering diselenggarakan atau banyak dilakukan oleh banyak organisasi, baik itu swasta ataupun pemerintah. Tujuan rapat yaitunya 1. Menyampaikan satu atau beberapa informasi. Hal ini dilakukan dengan maksud jika penyampaian informasi tidak dilakukan secara langsung melalui rapat, maka dikhawatirkan akan menimbulkan salah persepsi bagi pegawai atau karyawannya. Yang kedua, mendapatkan masukan dari para anggota rapat bila ada masalah yang berat dan membutuhkan masukan dari semua anggota. Yang ketiga, melibatkan beberapa orang yang memiliki kemampuan tertentu untuk memecahkan masalah yang akan dihadapi. Materi selanjutnya yaitunya perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian rapat. Yang pertama yaitunya membuat agenda rapat dan susunan acara rapat. Yang kedua, menentukan peserta rapat. Yang ketiga, membuat undangan rapat. Yang keempat, membuat daftar hadir rapat. Yang kelima, mempersiapkan bahan untuk rapat. Yang keenam, mempersiapkan peralatan dan perlengkapan rapat. Yang ketujuh, mempersiapkan ruang rapat. Yang kedelapan, akomodasi. Yang kesembilan, transportasi. Yang ke-10, konsumsi. Dan yang terakhir adalah persiapan rapat terakhir. Macam-macam rapat yaitunya 1. Rapat penjelasan adalah rapat yang bertujuan memberikan penjelasan kepada para peserta. Yang kedua, rapat pemecahan merupakan rapat yang bertujuan mencari pemecahan suatu masalah. Yang ketiga, rapat perundingan adalah rapat yang bertujuan menghindari adanya suatu perselisihan. Dan rapat menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi 4 antara lain, yaitu rapat resmi, rapat tidak resmi, rapat terbuka, dan rapat tertutup. Baiklah, materi selanjutnya adalah tipe dan fungsi peserta rapat. Yang pertama adalah tipe persatu. Tipe ini senang dengan persatuan perdamaian. Biasanya bertindak sebagai juru damai, orang penengah bagi pihak-pihak yang bersengketa. Orang dengan tipe ini biasanya bersifat sabar, pengertian, tekun, dan toleran. Selanjutnya, tipe pendengar. Tipe ini termasuk tipe yang pasif, tidak turut memberikan andil saat rapat berlangsung. Biasanya, sifat orang ini adalah pendiam. Selanjutnya adalah tipe penyerang. Peserta rapat ini bersifat suka menantang, sering berdebat dan menentang pendapat orang lain, sehingga dapat menimbulkan perdebatan atau konflik. Dan terakhir itu tipe inisiatif. Peserta rapat ini sangat menanti kehadirannya pada saat rapat. Mereka memiliki sifat yang tekun, rajin, dan kreativitas tinggi. Adapun fungsi dari peserta rapat adalah sebagai penyumbang data, perumus kesimpulan, dan penerima hasil rapat. Dan terakhirlah notulen rapat. Notulen rapat atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan Minutes of Meeting merupakan sebuah dokumen resmi yang dimiliki fungsi sebagai bukti ketika perusahaan atau organisasi telah melakukan kegiatan diskusi dalam rangka membahas topik tertentu. Tidak hanya pada diskusi berlangsung, notulen rapat juga dibuat saat melakukan seminar dan sidang ditulis oleh seorang penulis. Sebuah notulen rapat terdiri dari beberapa unsur yang diantaranya
judul meeting, tempat, tanggal, waktu, tujuan, daftar hadir, dan isi hasil keputusan. Itulah hasil materi kami yang kami bacakan. Jika ada kata salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.